Shalom Bapak Ibu, saudara kasih dalam Tuhan, haleluya. Kita bersyukur hari ini kita bisa kembali siap beristirahat setelah melakukan berbagai macam aktivitas sepanjang hari ini, Kamis 4 September 2025. Dan izinkan saya kembali menemani saudara semua dengan renungan malam sebelum kita beristirahat. Dan kita masih belajar mengenai hukum Taurat yang akan kita refleksikan atau pelajari di sepanjang bulan ini dalam hubungannya dengan kita, orang-orang percaya yang hidup di bawah Perjanjian Baru, di bawah hukum kasih karunia. Dan hari ini kita akan belajar dengan judul diberikan kepada orang Yahudi. Maksudnya hukum Taurat itu ditujukan atau diberikan pada awalnya kepada orang Yahudi. Kita akan membaca contoh hal ini misalnya dalam Mazmur 78 ayat 5 yang juga merupakan ayat hafalan kita. Di sana dikatakan telah ditetapkannya peringatan di Yakub dan hukum Taurat diberinya di Israel. Nenek moyang kita diperintahkannya untuk memperkenalkannya kepada anak-anak mereka. Jadi jelas sekali dalam ayat ini dinyatakan bahwa hukum Taurat didesain dan diberikan kepada orang Yahudi untuk membedakan mereka dengan bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Tuhan. Kita juga bisa membaca dalam ayat yang lain, misalnya dalam Mazmur 147 ayat 19-20. Di sana dinyatakan, ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Haleluya. Sekali lagi, ayat ini menyatakan bahwa firman Tuhan, hukum Taurat, diberikan kepada Israel, bukan kepada bangsa-bangsa lainnya. Juga dalam Imamat 26 ayat 46 yang sudah kita baca di hari pertama dalam renungan ini, di sana juga dinyatakan bahwa hukum-hukum Tuhan diberikan di Gunung Sinai kepada orang-orang Israel dengan perantaraan Musa. Jadi tidak dapat ditolak lagi, pada awalnya memang Tuhan memberikan hukum Taurat ini kepada orang-orang Israel. Dan kalau kita berbicara mengenai hukum Taurat, itu bisa berarti hukum sipil, hukum seremonial, dan hukum moral. Kita sudah mengerti bahwa hukum sipil dan hukum seremonial tidak berlaku lagi bagi kita yang hidup di Perjanjian Baru, namun hukum moral akan terus berlanjut sepanjang ada kehidupan di muka bumi ini. Nah saudara, sekalipun hukum Taurat itu diberikan kepada orang Yahudi, apakah orang-orang di luar non-Yahudi itu bisa bebas melakukan apa saja? Tentu saja tidak. Karena hukum-hukum moral ini berlaku bukan hanya saat hukum Taurat diberikan, tetapi juga sebelum itu sudah berlaku. Saudara ingat kisah Yusuf yang jauh hidup ratusan tahun sebelum hukum Taurat diberikan. Yusuf bisa taat dan tidak berzina dengan istri Potifar karena ia tahu ada kebenaran moral yang menyatakan bahwa berzina itu dosa dan menentang perintah Tuhan. Karena itu orang-orang di luar Yahudi pun harus taat kepada hukum moral yang ada di dalam hati mereka, yang tergambar juga tentunya di dalam hukum Taurat. Hal ini tergambar dalam Roma 2 misalnya dalam ayat 14-15. Di sana dinyatakan, apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Jadi orang-orang di luar Yahudi pun punya obligasi, punya kewajiban untuk mematuhi seluruh hukum yang ada dalam hukum Taurat. Kenapa? Karena ini adalah hukum moral yang Tuhan catat secara universal di dalam setiap hati dan pikiran semua manusia. Karena itulah kita semua
sebagai orang percaya juga harus mengerti bahwa kita tetap harus mentaati hukum-hukum moral Tuhan, karena itu adalah bukti dari keselamatan yang kita terima. Dengan demikian, perdebatan apakah hukum Taurat ini hanya untuk Yahudi lalu tidak berlaku untuk orang-orang di luar Yahudi terbantahkan hari ini. Kita belajar bahwa sekalipun hukum Taurat diberikan pada awalnya untuk orang Yahudi, namun hukum moral itu berlaku untuk semua orang dan setiap orang patut mentaatinya, termasuk kita juga tentunya, terlebih yang sudah mengerti kebenaran dan hidup di bawah hukum kasih karunia. Ketaatan kepada hukum-hukum Tuhan adalah kewajiban yang perlu kita lakukan sebagai buah dari keselamatan kita. Haleluya. Selamat malam, selamat beristirahat, biar kasih Kristus menaungi kita semua. Shalom.